Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhul anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah hadratul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashab turukis sufiyah, hafidhakumullah. Yang saya hormati Bapak Bupati Cilacap yang diwakili oleh Bapak Sekda, Ketua DPRD Cilacap yang diwakili oleh 3 anggota DPRD, Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Masyhuri, sini juga, dan Ibu Nike, ya, hafidhakumullah. Bapak Camat Gandrung Mangu dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Kepala Dinas Instansi Kecamatan Gandrung Mangu, Al-Mukarram Ketua PCNU Cilacap. Yang datang siapa? Wakil Ketua Ustadz Mahfud Fauzi, hafidhakumullah. Ketua MWCNU Kecamatan Gandrung Mangu, Kepala Desa seluruh Kecamatan Gandrung Mangu, dan yang saya banggakan Paguyuban Kadus Wijaya Kusuma Peduli Sama. Allah yahfadkum jami'an. Wabil khusus sahabat saya Kiai Haji Imam Tobroni, insyaallah lain kali akan menang, Pak. Sabar. Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyul Hudur. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin setan, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Orang gandrung walaupun ake kebanyakan, ireng, pesek, gembrot, ya sing ayu ya anak sing ayu siji loro lah, sing lanange ya pendek-pendek, petekel-petekel, tapi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusialah yang siap menerima kepercayaan dari Allah. Yang lain tidak sanggup, manusia sanggup. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan dari saya. Langit menolak, bumi ora gelem, gunung menolak karena takut khawatir tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Wahamal hal insan, manusia sanggup angkat tangan ngacung, sanggup, padahal innahu kana zaluman jahula, manusia itu makhluk yang berpotensi. Potensi baca bahasa gandrung, potensi kecenderungan
Manusia itu punya kecenderungan doluman, sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Kalau bodoh jahil, kalau jahul bodohnya mentong pol. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Oh, sampai semua makhluk yang lain tidak sanggup, manusia sanggup? Amanah wonten kalih, ada berapa? Satu, amanah langsung dari Gusti Allah, amanah ilahiyah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Rasulullah pun tidak boleh ngerubah, nambahin ngurangi, betul saged, betul nangsal, betul kenging. Apa itu? Ad-din, agama. Apa? Manusia diberi kepercayaan memegang teguh agama, memperkuat, menyebarkan, mengembangkan, melestarikan, mendalami. Itu amanah pertama. Agama tidak bisa dirubah, ditambah atau dikurangi. Isinya dua: satu akidah, dua syariah. Apa? Satu, dua akidah. Akidah apa sih akidah ini? Akad nikah, ikatan. Akad jual beli, ikatan antara penjual dan pembeli. Akad nikah, ikatan antara suami dan. Sekarang akidah apa? Ikatan antara kita dengan Gusti. Ada 6. Ada berapa? Sapal KB kan? Apal KB ya? 6 itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Ada orang gandrung, waduh, rukun iman kok 6 kurang, kita tambahin siji ben 7. Kenging mboten. 6 kakean tak kurangi siji jadi 5 wae, kenging. Itulah namanya akidah, keyakinan supaya hati kita ada ikatan dengan Gusti Allah. Itu namanya akidah namanya. Contoh nomor setunggal, iman datang Gusti Allah. Lamun kula tanglet teng panjenengan, Gusti Allah wonten, percaya mboten? Jawab, ah, percaya mboten? Jare sapa? Jangan jawab jare kiai, ojo jawab jare ustad. Kalau kata kiai namanya masih jare, konon habarnya, sriwing-sriwing, aku krungu, kan itu ya. Ada kota namanya New York, ada negara namanya Amerika, tapi belum tahu rono, belum tahu merana. Mung jare ana negara Amerika, kota Washington, New York, Los Angeles, jare, gimana? Lah datang Gusti Allah jare. Ya durung akidah nih. Dadi meneh panjenengan takoni, percaya mboten datang Gusti Allah? Sopo? Jare saya, kata saya. Ayo jawab, kata siapa? Iya. Baru namanya akidah namanya. Kalau bocah cilik, kalau anak kecil, jare ustad, jare guru, jare ayah, jare ibu, betul nopo-nopo bocah cilik. Ya panjenengan sarmat, diluk menar mati, masyaallah. Masih jare. Paham mboten? Nah. Uyah rasane piye? Jare sapa? Gula rasane piye? Jare sapa? Turu bareng suami istri enak mboten? Jare sapa? Bos jarene ya kata saya, gimana? Lah iman dateng Gusti Allah niku podo karo ngrasake asine uyah, ngrasake manise gula, ngrasake enake. Cerdas banget jawab. Sebenarnya kita ini tidak ada. Sebenarnya kita ini, tapi kita ini
diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Paham boten? Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah. Bahkan kita menggunakan kata ada, Ahmad ada di masjid, si Abdurrahman ada di pasar, karena ada yang paham. Oh, rapati paham lah. Nih, ngeten. Ada kata ganti, domir, pronon, kata ganti. Bahasa Arab ya. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Paham? Silakan dipakai, Ana Said, aku Said, aku Abu Bakar, aku Toto, aku Solikin, aku Maryam, aku Zdian, aku Tuti. Tapi nanti mati semua enggak? Kalau sudah mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku sopo. Yang lain udah gak ada, aku yang lain udah gak ada, tinggal satu, aku Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku siapa? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku Ahmad ora ono, aku Abu Bakar harus mati, aku Hasan ora ono, aku Zainab mati, aku Maryam harus mati, tinggal aku. Paham? Kedua, engkau anta, kamu Abu Bakar, kamu Hasan, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Solikin, kamu Tuti, kamu Dian, mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham boten? Apa ngajinya mungkar nakir weh? Ngajinya mungkar nakir, bukan cerita mungkar nakir ya? Balik cerita mungkar nakir terus. Padahal mungkar nakir us dibohongnya Abu Nawas. Waktu Abu Nawas Arab mati, pesen ke orang anaknya, nih aku mati dikafani dengan kain kafan sing us ambrol, us soek-soek semambu lah, mambu kotor. Kenapa Pak? Dah, nurut saja, nggak usah tanya kenapa. Begitu mati anaknya, cari kain kafan yang sudah ambrol, mambu, kotor, bungkus, taruh kuburan, dikubur. Mungkar nakir datang mau nanya marrobuka, kaget mungkar nakir, loh ini mah sudah lama ini, orang situ balik mana? Jadi ngaji jangan mungkar nakir terus. Nah, begitu pula huwa, dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Sukardi, dia Tuti, dia Dian, Maryam, Zainab, mati kabeh kecuali la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Kita ini pinjam, nyilih. Pinjamnya mau berapa tahun? Jawab orang jawab, Masya Allah. Aku ada ke Jakarta orang jawab. Jenengan menggunakan aku, engkau, dia, maunya berapa tahun pinjamnya? 100 nguyungi sinang dipan.
Sapa urung muli kok kene ora iso ngomong arhamu. Allahumma fil warhamhu tinggal. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Hakikatnya engkau siapa? Hakikatnya dia siapa? Kita ini yang wujud siapa? Kita ini diadakan. Kita ini bukan tidak ada tapi diada. Pun cekelin aku. Cekelin nggih. Pun cekelin aku. Cekelin nggih, dieling-eling nggih. Jadi ngomongku aja banter-banter. Iki mobilnya so bagus mobilku. Ojo banter-banter ngomongku. Siapa tahu kok serius ora ngomongku. Paham? Ki bojone sapa ayu ki? Bojoku iku. Ojo banter-banter ngomongku. Sapa di mana dikawin nang wong liya. Maksudnya ojo sombong, ojo egois, ojo anania. Sopo aku? Jangan gitu ya. Jangan ngomong-ngomong aku alon-alon, ojo banter-banter. Saiki sopo mengko bengi ora iso ngomong aku wis. Paham? Nomor 2 syariah dalam akidah itu. Nomor 2 syariah. Rukun Islam 5. Ono gandrung panambahi siji angsal boten atau ngurangi siji kenging boten. Salat subuh 2 rakaat, salat duhur yang bisa dirubah itu nggak bisa. Walaupun habis tidur 2 rakaat surat subuh 2 rakaat suratnya inna karo salat duhur padahal lagi tengah-tengah kerja tidak bisa dirubah. Paham? Namanya agama.
berkembang, harus lebih maju lagi, tidak boleh berhenti. Ada dua, satu dua hadharah, satu apa? Thaqafah. Dua thaqafah itu apa? Thaqafah itu pendidikan, kesehatan, apa? Manajemen, peraturan, undang-undang, administrasi, termasuk juga akhlak. Itu namanya amanah thaqafah. Tidak boleh berhenti, bahkan harus berkembang. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbihim. Ilmu agama, pengen benar dalam agama harus dengan ilmu agama. Pengen benar dalam bertani harus dengan benar ilmu pertanian, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pendidikan itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Dalil kabeh, apal kabeh dalile. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter iku wajib. Kalau pinter itu wajib, berarti bodoh dosa. Paham? Ayo, pinter itu berarti bodoh. Awas kalau masih bodoh terus, awas. Coba bayangkan, saat ini kemajuan teknologi luar biasa. Sepanjang sejarah manusia, sejak Nabi Adam, baru maju lagi WhatsApp, maju lagi Google, YouTube, puncaknya sekarang AI. Ya Allah, luar biasa ilmu pengetahuan. Panjenengan pengen sumerep apa saja, ingin tahu apa saja, buka Google, pasti ada. Kita Google, nggak usah pakai kita.
Obat kuatnya nggak apa-apa. Gambarin lu suara kena itu haram. Panjenengan ningali film zina di akhir dari saksi sampean dari saksi bocah iku zina iku sampean ndelok filmnya nyakseni kan di hari kiamat saya menjadi saksi berat bener iku kenal we ora dari saksi ya sebenarnya aja nonton obat kuatnya gak apa beli tapi gambar aja ditonton. Begitu pula TikTok, Instagram bisa menimbulkan fitnah, adu domba, penyebaran berita bohong. Orang jujur jadi salah semuanya. Ada lagi juga bisa provokasi radikalisme dengan dalil Quran yang sangat hebat. Qurannya hadisnya kita wajib perang. Indonesia negara kafir, Pancasila tauhid. Ayo, anak sampean orang tahu ngaji, tahu-tahu mau cari ikut tok, ngrungokaken ya. Piye? Jadi radikal mboten niku? Jadi radikal. Sebaliknya ada. Agama nggak penting. Sholat apa gunanya? Apalagi puasa menurunkan produktivitas. Sebenarnya sehari bisa menghasilkan katakanlah 25.000 30.000 karena puasa paling-paling 15.000 oleh duitnya berarti menurunkan produktivitas gak usah sholat wonten niku teng YouTube wonten niku paham betul maka ini merupakan tanda lima puluh yang akan datang cucu kita seperti apa wallahu a'lam. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali menurut saya kecuali anak kita dipesantrenkan ya apa kan cari pesantren yang di situ ada SMP, SMK, SMA, sekolah ekonomi, sekolah tinggi kesehatan. Ayo cari supaya ngaji bisa, ilmu yang lain juga tidak ketinggalan. Walhasil pendidikan tidak boleh berhenti. Kalau dulu orang dokteran itu sudah hebat, sekarang dokter belum apa-apa. Kalau dulu orang orang ngajar cukup kiai ngajar cukup Fathul Mu'in, sekarang sudah ketinggalan. Dulu caranya ngaji pakainya pen ya ditutup dengan tinta ya, sekarang pakai laptop. Makanya ini namanya amanah insaniyah harus berubah, lebih maju, tidak boleh mandek. Dulu Cilacap kurang maju, sekarang harus lebih maju. Cilacap dulu kotor, sekarang harus bersih. Cilacap dulu jalannya jelek, sekarang tadi saya disini jelek banget jalannya, masya Allah. Cilacap dulu banyak orang buta huruf, sekarang pinter-pinter nih. Dulu banyak orang penyakitan, apalagi penyakit menular, sekarang sehat-sehat gitu ya. Dulu rumah sakit hanya berapa biji, sekarang banyak. Dulu sekolah SMP, SMA jarang, sekarang lebih banyak. Itu namanya kita membangun thaqafah. Membangun apa? Yang keras, bangun apa? Peradaban, thaqafah. Harus berubah, lebih maju lagi, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Gak boleh berhenti. Beda dengan akidah syariah.
akidah rukun iman 6 orang tambahin, syariah rukun Islam biro 5 gak boleh tambahin. Tapi kalau pendidikan harus disempurnakan tiap hari tiap saat, kurikulum harus ditinjau ulang, gurunya harus lebih berkualitas lagi. Paham? Itu namanya membangun thaqafah. Walhasil orang gandrung khususnya wajib pinter. Orang pada jawab ya, orang gandrung wajib pinter. Siap? Karena pinter itu wajib, maka bodoh itu yang keras. Bodoh itu temenan ya, aku tenan ya. Para ulama dulu luar biasa menciptakan ilmu pengetahuan. Ahli tafsir Imam Tabari, ahli fikih hukum Imam Syafi'i, ahli hadis Imam Bukhari, Muslim. Orang yang pertama kali menciptakan matematik orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Amerika belum lahir, Eropa masih bodoh, Baghdad sudah ada orang pinter menggagas matematik aljabar. Ya Allah, sing gawe nol, dulunya nggak ada nol. 10 itu X, ngerti buatan? 10 itu X, 10 20 X nya 2, 100 X nya 10, 1000 X nya 100 X repot betul itu. Sing ngarang menggagas gawe nol Imam Yusuf Al-Khwarizmi. 10 10 100 100 1000 gampang betul. Ku sing gawe nol namanya Yusuf Al-Khwarizmi. Yang pertama kali gawe alat navigasi, mencari arah mana utara selatan, mana barat, mana timur. Asal-asalnya wong Islam di padang pasir, orang Islam di laut, mau sholat mana kiblatnya ya. Maka dengan kecerdasan yang luar biasa, Ahmad bin Majid membuat kompas pandom supaya arahnya benar. Sampai sekarang namanya alat navigasi. Pesawat tuh, pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya di setel, pasti ke timur, pasti ke timur. Pilot hanya ngikutin ini aja petunjuk. Mau ke Medan dari Jakarta pasti ke utara, di setel dulu. Itu namanya alat navigasi. Paham? Di awang-awang betul ngerti loh. Di awang di barat di timur betul ngerti nih, hilang kabeh wis. Atau kapal di tengah-tengah laut nggak tahu mana ini barat timur, pakai itu bisa tahu. Kapal laut mau ke Jeddah misalkan pasti ke barat, asal itu ditulis yang benar. Itu yang bikin pertama namanya Ahmad bin Majid. Bukan orang Amerika, bukan orang barat, bukan. Orang yang pertama kali menyelidiki penyakit cacar. Penyakit cacar itu seperti apa, penyembuhannya dengan apa, namanya Imam Dr. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi, dikembangkan oleh Ibnu Sina. Kitabnya Al-Qanun fit Tib. Ya Allah, kalau cerita orang dulu pinter-pinter. Wong saya kimbu, masya Allah. Wong Islam dulu ini pinter-pinter betul, pinter-pinter betul. Wong Islam saya ki. Orang pertama kali bikin kacamata ini, kacamata wong Islam, Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menciptakan ilmu ukur supaya bikin rumah pas, sikunya pas, gak ada yang lebih panjang, sama gitu. Siku 4 kan, 4 siku kan, pas. Itu namanya Al-Bairuni. Orang pertama kali menyelidiki angkasa luar, planet, bintang-bintang, namanya Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali menggagas alat musik organ, bukan orang Amerika, bukan orang Inggris, bukan orang Baghdad, Abu Nasr Al-Farabi membuat alat musik namanya organ. Saya punya kitabnya, saya punya bukunya Al-Musiqal Kubra, The Big of Music, tapi saya nggak bisa baca, balok-balok musik. Walhasil dulu orang Islam pinter-pinter, saiki arep pinter, masih durung pinter. Ayo gandrung harus maju, siap?
Saya bayangkan kalau gandrung semuanya pemuda sarjana semua, masya Allah, lanang wadon sarjana semua, berakidah, bersyariah, ibadah, pinter-pinter, siap? Awas kalau tahun depan saya lagi masih panggang ini, awas. Bon. Begitu pula wonten istri peteng-peteng bentak-bentak suami, jahiliyah itu namanya. Wonten boten? Betul wonten? Atau suami bojone kan orang menang orang apa ya? Wani karo bojone, wani karo musuh sing gede, mana pilih ke bojone. Begitu pula istri peteng-peteng nyekel gayung dipentungkan nang kepalanya suami, ada yang itu ada? Betul kan? Kalau ada berarti masih jahiliyah. Nah, itu harus kita hilangkan, harus kita bangun. Namanya husnul muasyarah. Apa? Suami sayang istri, istri hormat suami, bapak sayang anak, anak hormat ayah, mertua sayang mantu, mantu hormat mertua. Boten nggih? Namanya apa namanya? Namanya husnul muasyarah. Wes muasyarah kabeh wujud dulu, keluarga yang baik dulu, husnul muasyarah. Setiap rumah keluarga baik semua, maka akan lahir husnul muamalah. Kalau tangga jujur, kalau konco jujur, kalau tahu ngapusi, jual beli jujur, namanya husnul muamalah. Kalau husnul muamalah secilacap terwujud husnul musyarakah. Paham? Orang patah paham? Amal mamul akhlak dhahabat akhlaquhum zahabu. Martabatnya orang Cilacap tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan ono wong badhe teng Gandrung misalkan, "Ati Mas, aku pernah Gandrung." Yang ditanyakan apa? Agamanya apa ya? Enggak. Orang Gandrung agamanya apa ya? Enggak. Aman tidak di sana ya? Baik-baik nggak orang sana? Oh baik-baik, serius pergi Gandrung aman. Oh, yang tanyakan aman tidak, orangnya baik enggak, gitu loh. Derajatnya wong Gandrung mul. Oh iya. Suwang ojo suwali jangan sebaliknya. Balik tembuti Mas, apa Gandrung? Wong Gandrung piye api-api orang. Waduh hati-hati. Maling kabeh Gandrung ki. Saumpama maling kabeh. Yang ditanyakan bukan agamanya apa. Eduta Muhammadiyah, enggak ditanyakan enggak. Aman tidak di sana itu? Waduh. Aku pernah sholat Jumatan nang kono, sepatu hilang. Koncoku dan wingi sepeda motor hilang. Ono mana Gandrung nilai duit ngomong rong minggu, rong tahun durung bayar. Ditagih ngecek gelut. Wonten. Niku namanya durung husnul muamalah namanya. Wong utang ngomong rong minggu, rong tahun durung bayar, namanya belum husnul muamalah. Paham mboten? Contoh cilik iku,
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artine gampangane, ojo sampeyan dadi wong melarat, dadi wong di'afan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ojo ngantek sampai dadi wong di'afan, melarat, miskin. Terus gimana? Harus kaya. Harus apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam Indonesia, nikel, batu bara, biji besi, tembaga, mangan, boksit, granit, timah, emas, berlian, intan, uranium, apalagi minyak, gas. Kata Allah untuk hamba-hambaku yang soleh, wong gandrung. Paham betul? Ternyata nyekel kekayaan dudu wong gandrung. Saya lihat 50 orang kaya, 50 orang Indonesia yang kaya. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sing duwe BCA, kalau duwe rokok jarum 900 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 sanga Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tegoleti wong 50 wong gandrung gak ono. Ya Allah, ayo dosa mboten? Orang jawab ya, sugih iku wajib, berarti melarat. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menciptakan bumi ini subur. Ayo kita eksplorasi, kita budidayakan. Famshu fi manakibiha, kita olah bumi ini. Wa kulu min rizqihi, maka rezeki yang kamu hasilkan dari bumi ini. Allah telah memberikan kekayaan untuk kita, kitanya males, kurang semangat golek duit. Dosa mboten niku? Orang jawab ya dosa mboten? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sedekah gandum bu pirang karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman, sahabat, jenengan pernah sedekah beras pirang karung? Jawab, jenengan pernah sedekah beras pirang karung? Kenapa? Karena Sayyidina Utsman sugih, karena Sayyidina Utsman kaya. Pun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jenenge dengar nama itu? Wali Kutub anak 4, ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasyadili, Hasan Rifai, dan Said Ahmad Badawi. Wali Kutub 4, wali besar itu. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari lunga nang Mesir ngulon. Sekarang saja kalau naik pesawat 1 jam 20 menit. Irak Mesir itu. Entah beliau naik apa itu. Apa? Ada apa ke Mesir? Ziarah kubur. Coba Syekh Abdul Qadir Jailani lu nang Mesir ziarah kubur. Kok orang Cilacap nembe SAG sorga ziarah kubur. Nembe apa? Nembe apa? SAG, sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah, Sultan Aulia. Lunga nang Mesir perlu nih ziarah kubur Imam Syafi'i. Datang dusun Fustot namanya, kalau sering mereka. Nah, setelah ziarah di situ ada kuburnya Abu Al Ansori, sekarang Fathul Wahab, ada Ibnu Hajar Asqalani, sekarang Fathul Bari, Syarah Bukhari, ada kuburannya. Selesai ziarah, Syekh Abdul Qadir Jailani melihat masyarakat dusun Fustot melarat, orang di rumah.
Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk Fustat dusunnya Imam Syafi'i, dibikin rusun sampai saiki, sampai sekarang masih wonten rusun orang tulisan yang pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, sampean wali duduk sugih ora loman boten, telu-telunya boten kabeh, wali duduk sugih ora loman boten ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah tambak beras. Setelah berdiri NU, beliau tahun 30 sampai tahun 40 muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Banten, Menes Pandeglang, jumpa Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Bogor, Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbak Masum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, sampai ke Lombok Tengah, Kiai Faisal, Kiai Hasun, berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter bu, menyebarkan NU, sosialisasi NU tanpa proposal. Tanpa apa? NU sekarang proposal? Di Pak Fauzi mana? Pak Fauzi mana? Waktu kanjeng Nabi Mi'raj, ningali melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Boso didelok mukanya bolong, orang dagingnya mukanya kropos. Rasulullah kaget, man waya Jibril, sapa Jibril gede dulu kok mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang ini kita bengoten, bukan proposal sih, yang rajin minta-minta kita bengoten. Jadi saya harap NU cabang Cilacap berdiri sendiri, dihadiahi diterima, tapi kalau nggak dikasih jangan minta-minta, paham betul? Bila perlu kita lebih kaya daripada yang lain, bila perlu, Masya Allah, supaya kita ada marwahnya, ada wibawanya. Mauludan proposal, Isra Mi'raj proposal, hal bihalal, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, akhir tahun haul. Ya Allah, ayo kita harus kaya. Jadi kaya itu wajib melarat. Orang jawab ya, kaya itu melarat. Jadi koyopo nang gandrung iki, orangnya semuanya apa? Berakidah, bersyariah, ibadah, pinter-pinter, sugih-sugih. Dudu donga aku amin, aku orang donga aku amin. Jawabnya siap, bukan amin, bukan aku orang donga orang, dudu lagi donga orang. Ayo orang gandrung mulai besok ya, usahakan ya, akidahnya beres, syariahnya nggak koli sholat kabeh, ngot siap itu, pinter kabeh, sugih kabeh. Ya Allah, awasnya. Oleh karena itu kewajiban membangun masyarakat amanah yang sangat berat. Makanya malaikat orang sanggup, malaikat tuh Israfil sampai saya nganggur nyekel trompet tok druwaya di coba. Israel bisa nih nyabut nyawa kok, lihatnya nggak bisa bangun rumah sakit, bangun universitas, bangun pesantren, nggak bisa. Israel nggak bisa jadi bupati, nggak bisa, paham betul? Jadi ketua partai, ketua NU nggak bisa, yang bisa manusia. Israel nggak bisa, bisa cuma nyabut nyawa toh. Mungkar nakir tuh Israel marrobuka, wa manabiyuka, wa madinuka, suruh bangun universitas nggak bisa, paham betul? Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Betul gak ada apa? Malaikat delok wadon aja pengen betul.
apa orang hawa nafsu. Manusia bisanya maju diberi perlengkapan oleh Allah hawa nafsu. Hawa nafsu itu bagus, hawa nafsu itu bagus. Kiai-kiai yang ngaji ojo ngelele hawa nafsu. Orang hawa nafsu orang jadi anak. Orang wong jadi hawa nafsu jadi anak betul. Yang boten ada kemajuan enggak? Yang enggak ada. Nafsu isinya dua. Berapa? Satu ghadabiyah, apa? Dua syahwatiyah, apa? Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, ketua, kepala, mandor, direktur, imam. Karena hawa nafsu ghadabiyah kan, paham? Saya harus jadi bupati. Tapi kalau niatnya bagus, tujuannya bagus, kalau saya bupati Cilacap jalan halus semua, irigasi, pengairan, pertanian, sawah beres, pengangguran saya hilangkan, kemiskinan saya pikirkan, saya usahakan hilang kemiskinan. Saya betul ya, saya betul. Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka nih dengarkan, hawa nafsu tadi ganti jenenge, namanya ganti apa? Himmah, apa? Yang keras, apa? Strong will, hasrat yang kuat. Orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau kalah, harus menang. Mereka Nabi perang menang kabeh. Perang Badar wong Islam 314 ngelawan wong Quraisy 1000 menang. Kan jadi menang. Perang Ahzab menang, perang Bani Mustalik menang, perang Taif menang, perang Hunain menang, perang Mu'tah menang. Kan jadi menang terus. Saya tidak mau kalah. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang duhimamin, mempunyai hasrat yang tinggi, himmah yang besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Bung Karno, Indonesia merdeka, kita lawan Jepang dan Belanda. Punya apa? Bung Karno duwe apa? Duwe nuklir, bom atom, duwe duit, bukan. Punya apa? Punya himmah. Punya apa? Kiai Hasyim Asy'ari, NU besar nggak NU? Dengan himmahnya Kiai Hasyim Asy'ari itu dan ulama-ulama lainnya. Oleh karena itu orang gandrung harus punya himmah yang besar, harus kaya, harus menang, harus pinter. Siap? Ayo muni bareng yuk. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau miskin. Kaya itu wajib. Miskin itu dosa. Saya harus pinter. Pinter itu wajib. Bodoh itu dosa. Itu semangat itu. Namanya himmah. Okay. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selalu jujur selawase hidup. Selama hidup sepisan mawon betul nanti bohong. Kanjeng Nabi panjenengan pripun? Kanjeng Muhammad selama hidupnya tidak pernah bohong sekalipun. Panjenengan itu namanya shadiqul aqwali wal kalim. Oleh karena itu mari orang gandrung harus punya himmah yang tinggi. Tujuannya membangun, meraih cita-cita agar gandrung maju berperadaban, tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Siap ya? Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Nomor 2 syahwat, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, perusahaan banyak.
saya jadi konglomerat dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Kalau saya kaya, orang miskin saya bantu semuanya. Musola sing miring-miring tak dandani kabeh. Kiai-kiai sing durung nate umroh tak umroh ke. Yatim piatu saya jamin semuanya. Bagus ya itu, bagus enggak? Maka namanya ganti, bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Kalau tadi apa tadi? Apa tadi? Tadi yang tadi apa? Himmah. Sekarang namanya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Saya harus kaya. Kalau saya kaya, bukan hanya zakat, sedekah, infak, jariyah, hibah, nazar, wakaf, saya jalankan semuanya. Saya betul niat konten itu. Nah, maka mari kita besarkan nafsu kita asal diarahkan dengan yang baik. Wong nek orang duwe nafsu, yo kaya malaikat. Kayak malaikat. Ora iso gawe toko mall ben saged, malaikat itu ben saged. Israel saged boten gawe mall, iso ora? Orang duwe nafsu. Gawe universitas. Gawe bank iso ora? Ben saged. Iso nyabun nyawa, bisa nyawa itu. Bukan akhir bisa cuma marah buka, ganti ilmu enggak, ngerti ilmu teknologi, ilmu nahwu, sorof, ilmu kalam, tafsir hadis, enggak ngerti. Istilahnya marah buka, wa manabiuka, wa madinuka. Tapi yang gandrung apa saja bisa. Gimana? Apa saja? Jadi bagi-bagi, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli hukum, ada yang ahli kesehatan, ada ahli agama. Maka terbentuklah di gandrung ini thaqafah dan hadharah. Paham? Beriman semua, beribadah semua, pinter semua, kaya semua. Dududungo, amin ya, dududungo. Apa? Iya itu, masya Allah. Kalau ningali ulama-ulama Iran, Tunis, Maroko, 3 negara itu yang mewah itu. Ulamanya, kiainya, mobilnya Caprice, Cadillac, Chrysler, BMW. Musuh ulama kiai mobilnya Luxio, Grand Mark, Xenia. Bila perlu kiai mobilnya lebih bagus dari mobilnya bupati. Itu loh. Wah, benar. Kiai ketua NU ini, ketua NU, jasa harus terdiri dari Waldorf Mill semeter 12 juta, kacamatanya Cartier 45 juta, sepatunya Hermes 20 juta, tasnya Gucci, ojo tas yang orang itu gawa tas yang pojok tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cilacap. Minyak wanginya Louis Vuitton 7 juta sebotol minyak wangi itu Louis Vuitton. Oh sampean misik, masya Allah. Rajin sholat, keren, baunya harum. Pengen betul. Kanjeng Nabi ngelarang sahabat yang baru makan bawang. Orang sahabat berdahar makan bawang, gak usah sholat, gak usah ke masjid, di rumah aja sholatnya. Kenapa? Kanjeng Nabi menjaga keharuman masjid. Musola Cilacap, masya Allah, peteng, baunya pesin, tikarnya sobek, lampunya 5 watt, jedingnya kosong, ciduknya bolong, imamnya teko sandalnya lili, klambia kokor bulan durung dikumbah, kopi air campur coklat, lengawin apa? Misik. Gimana? Mulai besok kita harus kaya. Harus apa? Nggih, ngoten nggih. Kula ngomong ngeten iki mboten berarti mengurangi ibadah, mboten, jangan salah paham. Jam 3 tangi tahajud ping 11 rakaat, istighfar ping 100, sholawat ping 1000, ayat kursi 7, laqad ja'akum rasulun anfusikum 7,
Allahu samawat mathalul kamishkatin fiha misbah pitu. Lau anzalna hadzal qur'ana jaballan khashi'an mutasaddian min khasyatillah pitu. Yasin sepisan, Tabarok sepisan, Waqiah ping telu. Pas sholat subuh. Sholat subuh, sholat jamaah, terus sholat luru duit. Ayo cari uang. Sampai duhur. Duhur istirahat, sholat duhur, makan siang, bar sholat apa? Luru duit sampai asar. Sholat asar, bar sholat asar apa? Luru duit sampai maghrib. Maghrib sholat, terus maghrib istirahat, jamiah baca yasinan, jamiah ngoten nggih. Sampai isya silaturahim, ono tonggo lore diliki, ono tonggo kesah dibantu. Walhasil saya omongkan ini bukan berarti saya meremehkan ibadah, mboten. Monggo ibadah yang rajin, golek duit ya sing paham mboten. Kita jaga gandrung. Siap? Bersatu, solid. Gandrung punya kita, yang jaga harus kita. Siapa? Ngandalkan siapa? Indonesia negara kita. Negara siapa Indonesia ini? Negara kita. Para ulama dulu banyak yang syuhada. Kiai Zainal Mustafa Singaparna Tasikmalaya digorok lehernya oleh Jepang karena tidak mau menyerahkan hasil panen. Kiai itu di Lumajang, Kiai Hamid di Malang, Kiai Hamid Rusdi diberondong oleh Jepang. Di Lumajang, Kiai Ilyas, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara 1 bulan. Banyak sekali kiai-kiai yang berkorban nyawa, minimal disiksa oleh Jepang. Kiai ikut memerdekakan Indonesia ini, paham? Sampai satu-satunya kiai yang mengatakan hubbul waton minal iman hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Nasionalis artinya terjemahnya hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman. Apa namanya apa? Bukan hanya cinta tanah air, tapi semangat nasionalis bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, beriman. Anda bertuhan, beragama, beriman, harus nasionalis. Ya Allah, Kiai Hasyim Asy'ari itu membela tanah air hukumnya fardu ain, wajib. Seperti sholat, setiap orang wajib bela tanah air. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati karena membela negaranya, membela tanah airnya, mati syahid. Podo karo membela agama. Wa man khana li watoni halalun damu. Barang siapa berkhianat pada negaranya, berkhianat pada tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi tidak kafir. Kiai Hasyim Asy'ari enggak kafir kayak wong ora. Dia muslim. Tadi dia jadi anteknya Belanda, anteknya Jepang, bunuh. Halal, tapi dia enggak kafir enggak. Kiai Hasyim Asy'ari orang tahu ngafir kayak wong, orang kaya Rizik. Ya jauh beda lah Kiai Hasyim Asy'ari kalau Rizik, jauh beda dong. Jauh betul, beda betul. Ngur gitu kan ada orang senembang Habib Rizik gurune bohong itu. Kapan ngaji dengan Habib Rizik? Di Timur Tengah Bu, di negara Arab tidak ada kiai yang ngomong kayak Kiai Hasyim Asy'ari. Maka di sini Kiai Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Kiai Ali Maksum, Kiai Idam Khalid, Kiai Wahab, itu semua pahlawan nasional. Apa artinya? Ya kiai berjuang agama, ya berjuang untuk negaranya. Di Timur Tengah betul-betul, percaya betul. Kulo di Timur Tengah 13 tahun loh. Kulo sekolah Timur Tengah 13 tahun. Mulai gua anak papat. Dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama yang ngomong seperti Hasyim Asy'ari wajib bela tanah air, gak ada. Jadi kalau di Timur Tengah, kalau di negara Arab, yang membela agama tidak pernah bicara tanah air, yang berjuang nasionalisme tidak pernah berbicara agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Habib Ghaibah, siapa lagi? Syadri bin Jadid Al-Jazair, siapa lagi? Pemimpin Arab itu hanya bicara nasionalis, tidak pernah bicara agama. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari berjuang agama dan berjuang untuk tanah airnya. Makanya Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, kiai dan pahlawan. Begitu Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pahlawan nasional, apal Quran, kiai Wahid Hasyim itu, dan pahlawan nasional.
Pak Idam Khalid, ketua NU yang sebelum Gus Dur, pahlawan nasional. Kayak Hasbullah, Tabak Beras tadi saya ceritakan tadi, pahlawan nasional. Kayak As'ad Samsul Arifin, Situbondo, pahlawan nasional. Ya Allah. Kayak Zainal Arifin, dulu wakil Perdana Menteri zaman Bung Karno, pahlawan nasional. Ya kiai, ya nasionalis. Paham? Maka kita harus bersyukur hidup di Indonesia dengan aman dan tentram. Coba di kita sini, negara Pancasila, bukan negara Islam. Mau bangun musola, mau madrasah, mau bangun masjid, dipersulit apa gampang? Bahkan saya yakin nih, yang bangun masjid musola di Gandrung nggak ada IMB-nya, nggak ada. Ada IMB-nya nggak? Padahal peraturan itu dari IMB padahal, tapi rata-rata nggak ada IMB. Ya nggak apa-apa. Panjenengan pengen gawe masjid, madrasah, pesantren di Saudi Arabia sampai mencret nggak akan bisa. Sampai mencret nggak akan bisa. Saya mati nggak akan bisa. Mau bangun masjid, madrasah di Irak, di Suriah sampai mati nggak akan bisa. Di Indonesia masya Allah bangun masjid tanpa izin, nggak ada IMB-nya. Tanah wakaf nggak jelas, surat tembul orang jelas, kapan diatur mongko lah, kapan diatur mongko, gitu ya, jalan, ya, istighotah, malam-malam gini ribuan orang kumpul aman, tentram. Padahal kita bukan negara Islam, negara panca, tapi kita fi amnin wa aman wa tumakninah. Kita ini aman, tentram dan tumakninah. Belum tentu kalau namanya negara Islam dijamin aman, tentram. Belum tentu aman. Paham betul? Walhasil, mari kita ikuti yang telah diberi teladan oleh Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Hasyim Asy'ari. Mari kita dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi juga mempunyai semangat juang membela tanah air, menyelamatkan negeri Republik Indonesia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan malam ini kita berdoa Allah mengijabahi kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wasallim. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna aghithawal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadna wa auladana minal hammi wal gham wal marad was saqam wal balaya wal mihan wal fitan. Allahumma inna nas'aluka bi maqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa fadlikal karim majudikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna baru wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, dan kabulkan segala hajat kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah ketujuan kami, min maqasid dunya wal akhirah. Bismillahi masyaallah ma kana min Allah. Bismillah masyaallah yasukul khair illallah. Bismillah masyaallah yasu'ana ilallah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wal fasiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. La mani'a lima a'tata wa la mu'tiya lima manat wa la tanjid minka jad. Ya ghani ya hamid ya mudhi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika mas fadlika man siwak ya wasal maghfirah. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf wa la yash'urunna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'urunna bikum ahada wal yatalattaf wa la yash'urunna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabil ummi walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.